Bismillahirrahmanirrahim, Bapak dan Ibu guru serta teman-teman yang hadir di room ini. Baik, kita akan memulai kegiatan kita hari ini dengan bersama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan hidayahnya serta juga kesehatan yang diberikan, sehingga pada hari ini kita dipertemukan bersama-sama di room ini dalam acara workshop pemanfaatan Canva for Education. Baik, Bapak dan seluruh peserta yang hadir, sebelumnya kita menyapa dulu beberapa narasumber yang hadir di room ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Kepala Cabang Dinas Wilayah 3, Bapak Detrandes Haji Usain MPD. Assalamualaikum, Pak. Selamat siang menjelang sore, Pak. Kepala Cabang Dinas Wilayah 3, Pak Haji Detrandes Haji Usain MPD. Masih unmute. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap? Ya, mantap. Selanjutnya di sini ada Ketua JSDI Kabupaten Bone, Bapak Haji Trendes Haji Muhammad Said. Selamat siang, Pak Haji. Dan juga ada beberapa. Ya, selamat siang, Pak Haji. Selanjutnya kita sapa beberapa narasumber. Yang pertama Bapak Hairil Kadi, yang akan membawakan sebentar tentang pembuatan desain. Kemudian yang kedua Ibu Agus Nawati SPD MPD, Ibu akan membawakan materi tentang pengenalan dan pemanfaatan Canva. Dan di narasumber yang ketiga yaitu Bapak Sulasmi Rashid yang insya Allah akan membawakan tentang pembuatan akun Canva. Sebelum itu, baik saya mengajak kepada seluruh hadirin yang ada di room ini untuk mengikuti lagu Indonesia Raya. Jadi saya share. Sudah terdengar, Pak? Bu Agus, nah? Ya. Sudah terdengar lagunya? Belum ada suaranya ya. Audio tidak ada. Audio tidak ada, Pak. Tidak bersuara. Jalan. Inilah negeriku, bangsaku, rakyatku. Bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih Bapak dan Ibu hadirin yang sempat hadir di room ini. Baik, jadi sebelumnya saya memperkenalkan diri. Saya atas nama Fadli SPD, sehari-hari bertugas di SMP Negeri 4 Kota Bone.
Kemudian saya perlu sampaikan bahwa program ini terselenggara atas inisiatif dari teman-teman di Jaringan Sekolah Digital Indonesia Kabupaten Bone, bekerja bersama dengan Kominfo dengan ekstrakurikuler Pandu Digitalnya, kemudian beberapa Jaringan Sekolah Digital Indonesia dan beberapa partner yang lain. Baik Bapak dan Ibu yang guru-guru hebat sekalian, bahwa tidak dipungkiri bahwa dewasa ini guru dituntut untuk dapat memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik. Dengan memanfaatkan berbagai aplikasi yang tersedia, hal itu mungkin dapat ke-21. Maka dari itu salah satu platform pembelajaran yang diperlukan oleh guru dengan menggunakan aplikasi for education. Baik, memberikan PD selaku Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 3 Sulawesi Selatan untuk memberikan beberapa kata motivasi bagi peserta sehingga insya Allah kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik. Demikian saya berikan waktu kepada Pak Aji untuk memberikan kata sambutannya. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sama-sama kita hormati Ketua JSEDI Kabupaten Bone, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Said, MSc, juga selaku Kepala SMA Negeri 24 Bone yang saya hormati, para panitia yang sama-sama kami hormati, para peserta yang sama-sama kami hormati pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, senantiasa kita bersyukur kepada Allah SWT karena pada siang hari ini kita masih diberi kekuatan dan kesehatan oleh Allah SWT untuk berkenan menghadiri acara workshop ini yang diselenggarakan oleh Pandu Digital di Kabupaten Bone. Saya selaku Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Selatan Wilayah 3 Bone, Sinjai, mengapresiasi organisasi yang dibentuk JSDI di bawah pimpinan Bapak Haji Muhammad Said yang merupakan salah satu langkah-langkah untuk memperbaiki mutu pembelajaran. Karena di dalam JSD ini saya tanya tadi beliau bahwa guru melakukan inovasi melalui fitur-fitur pembelajaran yang bisa membantu para guru-guru hebat kita untuk memperbaiki kualitas dan metodologi pembelajaran. Oleh sebab itu, saya selaku Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Selatan Wilayah 3 sangat mengapresiasi apa yang dibentuk atau komunitas daripada JSD ini sebagai salah satu sarana untuk menghimpun guru-guru hebat untuk melakukan langkah-langkah perbaikan baik dari sisi metodologi pembelajaran, media pembelajaran, dan alat bantu yang digunakan dalam proses pembelajaran. Karena disadari atau tidak disadari bahwa sekarang ini proses digitalisasi pendidikan terus berlangsung. Fitur-fitur pembelajaran harus dikuasai dan dikembangkan oleh guru mata pelajaran. Apalagi oleh Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, salah satu skala prioritasnya adalah mengembangkan fitur-fitur pembelajaran melalui Smart School. Jadi saya selaku kepala cabang sangat mengapresiasi komunitas ini, organisasi ini supaya lebih matang dan lebih mandiri untuk menghimpun guru-guru hebat, melakukan langkah-langkah kegiatan untuk memperbaiki mutu pembelajaran melalui digitalisasi pendidikan, melalui fitur-fitur pembelajaran yang berkualitas, sehingga proses pembelajaran itu yang dilakukan oleh guru memberikan respon paket pembelajaran inovatif, komunikatif, dan menyenangkan melalui fitur-fitur pembelajaran yang berkualitas. Oleh karena itu, sekali lagi kepada seluruh teman-teman yang bergabung, baik dari SD, SMP, SMA, SMK, jadilah komunitas JSD ini untuk mengembangkan kreativitas kita sebagai guru. Digitalisasi proses pendidikan atau media pembelajaran
harus dikembangkan dari masa ke masa. Karena digitalisasi dan proses pembelajaran itu terjadi perubahan. Kalau guru sekarang tidak melakukan inovasi, fitur-fitur pembelajaran yang dapat diadopsi dari internet, yang dapat dilakukan oleh guru, maka akan ketinggalan. Oleh karena itu, selaku Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, Sinjai, saya sangat mengharapkan agar guru-guru yang lain bergabung dalam komunitas JSD ini untuk mengembangkan sumber daya manusia. Saya ini sudah pulang tadi dari kantor ya, mau ke istirahat karena jam istirahat ini. Tetapi karena ya diperlukan untuk memberikan sugesti, untuk memberikan apresiasi, untuk menghargai guru-guru hebat ini. Ibu Gusna ya, Ibu Gusna juga selaku guru penggerak. Masya Allah, terima kasih Bang Haji atas kehadiran Pak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, saya yakin guru-guru yang masuk dalam komunitas ini, JSD ini, akan mengembangkan sumber daya yang dimiliki untuk membantu para siswa kita untuk menciptakan paket pembelajaran inovatif, komunikatif, dan menyenangkan kepada siswa kita. Pak Ketua ya Pak, dari SMP 4 tadi, saya apresiasi, temu kembangkan, ya ini Pak Ketua, Pak Ketua ini sangat inovatif, mengembangkan nilai-nilai pembelajaran, fitur-fitur media-media pembelajaran kepada guru. Selamat di Pak Said, Pak Haji. Ya, ini komando saya. Di musyawarah kerja, ya di musyawarah kerja kepala sekolah beliau adalah ketua yang selalu berdampingan dengan cabang dinas untuk memajukan dunia pendidikan, khususnya pendidikan menengah atas di Kabupaten Bone. Apa yang telah dilakukan oleh SMA 2 Bocoe, SMA 24 yang merupakan cikal bakalnya terbentuknya komunitas ini, saya selaku kepala cabang dinas mengapresiasi yang dilakukan oleh Pak Haji, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Said, MSI, selalu ketua jaringan Pandu Digital JSD Kabupaten Bone. Kita menghimpun guru-guru hebat di komunitas Pandu Digital ini. Saya yakin dan percaya terlibat semua guru-guru hebat di Kabupaten Bone. SMA, SMK, SD, SMP, bergabunglah di JSD ini. Ada saya lihat dari Kejuara Pak Amir, mana suaranya Pak Amir? Dari Kejuara tadi banyak. Nah, saya kira dari banyak yang bergabung di sini Pak Andi, Pak Haji nanti ini. Mudah-mudahan Pak Ketua ini diberi kekuatan kesehatan umur yang berkah. Para peminat daripada komunitas SD ini selalu berkarya untuk kemajuan pendidikan di Kabupaten Bone. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim dan memohon ridha Allah Subhanahu wa taala, saya nyatakan membuka acara workshop Pandu Digital guru-guru hebat di Kabupaten Bone. Selamat berkarya, selamat berinovasi. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semua. Majulah Pandu Digital guru-guru hebat di Kabupaten Bone. Semoga Allah memberkati kita semua. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mohon pamit ya. Iya, Pak. Untuk istirahat. Terima kasih banyak, Pak. Iya, terima kasih banyak. Iya. Selamat. Terima kasih banyak. Ya, itulah tadi kata sambutan sekaligus memberi apresiasi dan motivasi dari Kepala Cabang Dinas Wilayah 3 Sulawesi Selatan. Selanjutnya saya memberikan informasi dulu kepada seluruh guru hebat yang ada di room ini bahwa insya Allah sebentar kita akan berakhir sampai jam 3:30. Nah, jadi dalam kegiatan ini ada 2 sesi, yaitu pemaparan materi dan yang kedua adalah pembuatan workshop materi pembuatan aplikasi daripada materi Canva for Education ini. Jadi nanti Bapak dan Ibu guru bisa lebih lebih lagi untuk bergabung di grup ya masing-masing untuk memberikan dan monitor tugas yang diberikan oleh beberapa narasumber. Baik, untuk mengefisienkan waktu, kita sambut untuk narasumber yang pertama, yaitu
siapa? Itu Ibu Agusnawati SPD MPD yang akan memberikan materi tentang pengenalan dan pemanfaatan Canva for Education. Waktu Iya. dan disilakan. Ya, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan, moderator hebat. Jadi mohon izin untuk menonaktifkan kamera karena jaringan di sini agak kurang bersahabat. Jadi mohon izin Bapak Ibu tadi. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Yang sama-sama kita hormati, kita cintai dan kita banggakan, Bapak Ketua JSDI Kabupaten Bone. Dan selamat siang tadi. Alhamdulillah sudah bergabung. Terima kasih. Yang sama-sama kita hormati, kita cintai dan kita banggakan, para panitia workshop pemanfaatan Canva for Education JSDI Sulawesi Selatan. Yang sama-sama kita hormati, kita cintai dan kita banggakan, Bapak, Ibu, para peserta workshop pemanfaatan Canva for Education, serta anak-anakku sekalian yang sempat bergabung dalam room ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tentunya kita tahan hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat nikmat kesehatan, nikmat rezeki dan nikmat iman yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sehingga kita masih bisa bertemu dan bersilaturahim dalam kegiatan workshop pemanfaatan Canva for Education ini. Alhamdulillah. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang telah memberikan suri teladan kepada kita yang membawa kita dari alam kegelapan ke alam terang benderang. Alhamdulillah. Dan tak lupa pula kami ucapkan terima kasih banyak serta apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ketua JSDI Kabupaten Bone serta para pengurus workshop pemanfaatan Canva for Education yang telah memberikan amanah dan kepercayaan kepada kami khususnya JSDI Kabupaten Bone. Kami berharap semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, jadi pada hari ini izinkan saya akan berbagi pratibai kepada Bapak Ibu guru hebat sekalian peserta workshop tentang materi pengenalan dan pemanfaatan Canva for Education. Izinkan saya share screen ya. Mohon izin, apakah sudah nampak atau Belum. belum? Mungkin jaringan ya. Mohon sebentar menunggu. Belum ada. Iya, tadi. Apakah sudah nampak Bapak Ibu guru hebat tadi? Masih loading. Masih Oke, nampak, masih di Bu. jalan. Oke. Apakah sudah nampak? Bondi, oke. Ya, Oke, alhamdulillah. Ada Bondi. Ya, baik, terima kasih. Mohon izin untuk berbagi materi kepada Bapak Ibu guru hebat. Jadi di sini akan kita berbagi materi tentang pengenalan dan pemanfaatan Canva for Education. Tentu sebelumnya tadi sudah diperkenalkan oleh Bapak moderator hebat kita tentang biodata saya. Saya Agusnawati dari UPT SMA Negeri 4 Bone dan juga pengurus JSDI Kabupaten Bone. Untuk hari ini izinkan saya berbagi materi tentang pengenalan dan pemanfaatan Canva for Education. Ya. Baik.
tentunya kita ketahui bersama bahwa Bapak Ibu guru hebat sekalian serta nandaku semua yang sempat hadir di room ini sudah memiliki semua akun belajar.id. Nah, di sini melalui program Kemendikbud dengan pemberian akun belajar.id kepada seluruh guru baik jenjang SD, SMP, SMA, SMK dan SLB, akun belajar ini bisa dimanfaatkan. Salah satu pemanfaatan akun belajar.id ini adalah dimanfaatkan untuk mendaftar pada platform Canva for Education, di mana prosesnya sudah berlangsung ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kita sudah men-share link pendaftaran untuk akun Canva for Education. Yang mudah-mudahan peserta dari workshop ini akan nantinya mendapatkan akun yang sudah aktif insya Allah. Nah selanjutnya, apa sih itu Canva? Jadi tentu kita ketahui bersama bahwa Canva adalah platform ya berbasis web yang mana dimanfaatkan untuk bisa berbagi dengan berbagai desain menarik seperti poster, banner, PPT, ya LKPD digital, komik serta media pembelajaran lainnya. Jadi tentunya Bapak Ibu mungkin ya dari Bapak Ibu peserta yang hadir di sini sudah pernah menggunakan Canva. Tetapi alangkah bagusnya kita kembali bersama-sama berbagi untuk ya menguatkan dan sekaligus berbagi praktik baik dengan Bapak Ibu sekalian. Nah, selanjutnya, apa sih kelebihan daripada akun Canva for Education? Ya, kita tentu tahu bersama bahwa kelebihan dari akun Canva for Education ini ada beberapa macam. Ada beberapa ya, tentunya kita lihat bisa bersama di sini. Yang pertama, lebih dari 420 template. Jadi ini adalah merupakan kelebihan yang sangat luar biasa dari akun Canva for Education ini. Jadi kita bisa memilih template yang kita inginkan. Nah, yang kedua, lebih dari 75 juta foto, video, dan grafis premium yang dapat digunakan secara gratis. Wah, luar biasa sekali ya Bapak Ibu sekalian. Jika kita melihat kelebihan dari akun Canva for Education dibanding dengan aplikasi yang lain. Nah, selanjutnya, lebih dari 3.000 font. Nah, tentu pada saat kita nanti akan mendesain, apakah itu flyer, komik, LKPD, dan sebagainya, poster-poster dan media pembelajaran lainnya, kita bisa memilih font-font yang kita inginkan. Di sini ada lebih dari 3.000 font. Nah, selanjutnya kita bisa publikasi tugas dan aktivitas untuk siswa. Jadi kita bisa bersama-sama berkolaborasi dengan siswa untuk bisa mempublikasikan tugas dan aktivitas untuk siswa. Jadi sama halnya nanti dengan kita Bapak Ibu, jadi kita nanti bisa berkolaborasi, men-share, mempublikasikan tugas di dalam akun Canva ini. Selanjutnya akses konten Anda dari Google Drive, Dropbox, dan folder. Jadi di sini akun Canva itu akan menyimpan atau men-save ya konten-konten yang kita ingin simpan. Jadi kita bisa nantinya menggunakan Google Drive, Dropbox, dan folder yang ada di dalam akun Canva kita. Selanjutnya kita bisa buat desain lebih menarik dengan Bitmoji, GIF, dan YouTube. Di sini ada fitur-fitur atau tools yang mana sangat menarik yang ada di dalam akun Canva for Education ini. Nah, selanjutnya kita bisa bagikan desain melalui Google Classroom, Microsoft Teams, dan lain-lain. Itulah beberapa kelebihan akun Canva for Education. Nah, selanjutnya, apa sih manfaat daripada akun Canva for Education itu? Nah, manfaat dari akun Canva for Education yang pertama, hemat waktu dengan template siap pakai. Ya, benar sekali ya Bapak Ibu. Ya, dengan adanya akun Canva for Education ini, kita sangat mudah dan hemat waktu dalam mendesain. Misalnya kita nantinya akan mendesain flyer, ya poster, kemudian LKPD, komik, RPT, dan sebagainya. Jadi sangat hemat waktu. Jadi kita bisa memilih template yang sudah ada. Kemudian selanjutnya guru bisa menuangkan berbagai kreativitas dalam membuat media dengan akses Canva Pro. Jadi guru kita diminta untuk berkreativitas, kita berinovasi ya dalam membuat media dengan akses via Canva ini. Selanjutnya guru bisa memberikan tugas grafis kepada siswa, baik secara individu maupun kelompok. Ya, selanjutnya Canva juga memungkinkan siswa untuk berkolaborasi dalam membuat tugas
yang diberikan guru. Jadi nantinya Canva ini akan membuat kelas ya. Kita bisa nanti berkolaborasi dan membuat tugas bersama dan dibagikan bersama. Apakah itu lewat kepada trainer ataupun kepada teman-teman peserta lainnya. Nah, di sini ada ya beberapa contoh ya hasil daripada desain yang saya buat. Jadi sebelumnya tentu kalau misalnya kita mau masuk di akun Canva, yaitu langkah pertama ya harusnya kita aktifkan dulu akun kita ya. Kemudian nantinya setelah itu kita masuk pada ini buat desain. Ya, itu. Jadi kita bisa melihat di sini ya, kita bisa melihat kita mau desain apa. Ya kita pilih menu desain yang Anda butuhkan. Contohnya ATT, flyer, dengan lihat konten Instagram, presentasi komik, KPD atau media pembelajaran lainnya. Jadi kita bisa masuk pada www.canva.com. Nah, selanjutnya, nah ini kita bisa lihat contoh yang sudah saya buat adalah presentase ya. Nah, di sini kita bisa memilih satu template ya desain yang dibutuhkan. Misalnya contoh template presentase. Jadi kita bisa melihat di sini fitur-fitur ataupun tools yang ada dengan melihat menu-menu yang ada. Ada template, ada elemen, ada unggahan ya, teks. Nah, di sini ada elemen-elemen yang bisa kita gunakan. Misalnya sudah memilih template, kita bisa memilih elemen yang kita inginkan. Nah, selanjutnya, jadi nantinya akan dipandu untuk membuat desainnya oleh Pak Heri ya. Ini hanya pengenalan dasar. Nah, selanjutnya kita lihat lagi. Nah, ini contoh flyer yang sudah dibuat ya, flyer yang sederhana dengan menggunakan Canva dan menggunakan akun Canva ini. Nah, selain template presentasi, kita bisa memilih template lainnya Bapak Ibu, guru hebat sekalian, yaitu misalnya template flyer. Jadi kita bisa berkreasi dan dengan berbagai tools dan fitur-fitur yang tersedia. Misalnya kita bisa mengunggah media. Nah, kita bisa mengunggah lewat sini. Kita bisa klik unggah. Jadi kita bisa mengklik unggah. Kemudian di dalam unggahan kita itu bisa kita melihat di dalam Google Drive, Dropbox, ataupun perangkat yang ada di dalam laptop kita ataupun di HP Android kita. Nah, seperti ini ada beberapa logo ya yang ada, misalnya logo jaringan sekolah digital, kemudian Kominfo, Gojek, Canva, dan jadi kita bisa simpan di sini, kita bisa mengunggahnya, kemudian kita bisa mendesainnya nantinya. Oke, selanjutnya kita lihat. Selain daripada template flyer, kita bisa juga ya untuk membuat menambahkan teks ya. Tadi kan kita sudah mengunggah media. Nah, sekarang kita bisa mengunggah atau menambahkan teks ataupun kata-kata yang kita inginkan. Nah, ini contoh mengucapkan flyer, mengucapkan ya selamat selamat hari memasuki bulan suci Ramadan ya, itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya selain daripada teks ini, kita bisa juga melihat nah, ini kita bisa menambahkan judul di ini. Saya pilih kemarin untuk presentasi ini lewat sini. Ya, di template presentasi bisa kita tambahkan video dan memilih teks ya, teks dan video yang ada di dalam tools ini, di dalam menu Canva for Education ini. Kita bisa tambahkan judul di sini, kemudian bisa juga kita menambahkan video. Namun Bapak Ibu, jika kita sudah menambahkan video, kemudian kita download atau unduh dalam bentuk PDF, maka videonya itu tidak akan terbaca. Jadi tetap dalam keadaan ya seperti itu PDF-nya, nggak bisa terbaca videonya. Terus selanjutnya kita lihat. Nah, kita bisa lihat ya, pada saat kita sudah mendesain misalnya, ya kita lihat di sini, misalnya kemarin ada akun dari TOT GSD Sosial. Nah, di sini ada beberapa desain yang sudah dibuat. Misalnya ada komik pembelajaran, kemudian ini persentase, kemudian ini flyer, kemudian ini LKTD digital, dan juga RPT ya, RPT. Jadi kita bisa lihat di sini di mana di beranda kita yang sudah diselesaikan, desain-desain yang sudah diselesaikan tadi. Nah, kemudian setelah itu kita bisa download atau bagikan. Ya, kita bisa download mungkin untuk standar PDF ya atau PNG atau yang lainnya. Kemudian kita bisa bagikan kepada mungkin kepada teman guru ya atau mungkin kepada trainernya nantinya.
Nah, setelah itu kita juga bisa lihat proyek Anda. Mungkin kita sementara mendesain atau membuat ya, nah, bisa kita lihat di sini proyek terbaru kita. Misalnya ya, ada di sini flyer, kemudian ini presentase, kemudian ini copy, dan ini adalah RTP. Nah, kalau misalnya nantinya untuk mendesain, boleh kita masuk pada di web ya, itu webnya www.canva.com. Jadi kita bisa mendesain di sana. Kalau misalnya nantinya akan desainnya itu akan dipandu oleh Bapak Heriwati. Oke, mungkin demikian yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Ya, luar biasa sekali, Bu. Kepada Bapak moderator hebat kita. Terima kasih, Bu Gusna. Luar biasa sekali materi yang disampaikan. Ini baru kulitnya, Bu ya. Ini baru kulitnya. Kalau dulu kita sudah memakai PPT, sudah bagus. Ini lebih bagus lagi ya. Bu Gusna. Wah, luar biasa. Ya, dari Kementerian Pendidikan. Jadi ini sudah sangat luar biasa sekali. Banyak hal, banyak template-template gratis yang tidak bisa kita dapatkan di akun akun Canva for Education. Di sini sudah banyak yang gratis. Oke, terima kasih banyak. Tentunya guru-guru hebat semua yang ada di forum ini masih penasaran ya bagaimana cara masuk di dalam aplikasi ini. Baik, terima kasih banyak Gusnawati atas pemaparannya yang sangat luar biasa. Bagaimana para guru hebat masih semangat? Akun Canva ini dengan menggunakan akun belajar dari kementerian. Baik, kita langsung saja sambut Bapak Sulasmi Rashid. Selamat siang Pak Sulasmi Rashid. Apakah sudah ada di room ini? Hai Pak. Selamat siang Pak Fadli. Apa kabar Pak? Terdengar suaranya Pak? Wah, luar biasa sekali. Saya lihat ini Pak, sudah berapa nih? Bersinar-sinar saya lihat mukanya Pak. Oke, kita lanjut saja. Kita langsung saja dengan materi kita tentang bagaimana cara membuat akun Canva ini. Silakan Pak Sulasmi Rashid. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya ingin mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kegiatan kita pada siang hari ini alhamdulillah berjalan sukses sampai pada saat ini. Begitupun kepada seluruh peserta yang telah bergabung bersama Jaringan Sekolah Digital Indonesia, saya ucapkan selamat bergabung pada kesempatan ini, Bapak dan Ibu sekalian. Tentunya yang bergabung di sini adalah guru-guru hebat yang ada di Kabupaten Bone. Pihak JSDI memberikan amanah kepada saya untuk memberikan materi terkait pembuatan akun Canva for Education. Sebagaimana yang disampaikan tadi oleh Ibu Gusnawati bahwa akun Canva itu sebenarnya terdiri atas beberapa jenis. Dan ternyata setelah kita cermati bahwa akun Canva itu ada yang akun Canva Pro, ada akun Canva Premium, dan ada akun Canva yang pribadi gratis. Akun Canva Premium dan Pro ini tentu itu berbayar dan kalau kita lihat bayarannya itu luar biasa. Tapi memang fasilitas yang diberikan di dalamnya memang juga luar biasa, Bapak dan Ibu sekalian. Namun pihak Canva bekerja sama dengan pihak Jaringan Sekolah Digital Indonesia dan Kominfo menjalin kerjasama sehingga pihak Canva memberikan fasilitas khusus untuk kepada kita semua, Bapak dan Ibu guru, serta anak didik kita. Diberilah nama Canva for Education atau Canva untuk pendidikan. Nah, dalam Canva untuk pendidikan ini, Bapak dan Ibu sekalian, itu fitur-fiturnya
jauh berbeda dengan fitur-fitur yang diberikan Canva yang secara gratis. Kalau yang gratis itu, fitur-fitur yang diberikan itu terbatas Bapak dan Ibu. Kalau mau kita menggunakan fitur-fitur yang lebih banyak, itu kita harus menggunakan Canva Pro atau Canva Premium. Namun dengan adanya Canva for Education ini, Canva untuk pendidikan ini, kita diberikan fasilitas khusus untuk bisa menikmati fitur-fitur Canva Pro dan Canva Premium, dan itu diberikan secara gratis. Jadi luar biasa ini pihak Canva terhadap kontribusinya di dunia pendidikan, memberikan akses khusus untuk Bapak dan Ibu guru untuk bisa bergabung di Canva. Nah, tentu cara bergabung di Canva for Education ini berbeda dengan cara bergabung dengan Canva Premium dan Canva Pro serta Canva gratis. Kenapa berbeda Bapak dan Ibu? Karena memang kita mempunyai akses khusus. Kita diberikan jalan tol, jalan pintas untuk masuk ke situ. Sehingga kita dapat menikmati fitur-fitur yang hampir sama dengan fitur-fitur Pro dan Premium, tetapi kita tidak perlu membayar sepeser pun. Kita hanya mendaftar melalui Canva for Education ini. Nah, bagaimana cara supaya kita bisa menikmati fitur-fitur Canva Pro dan Canva Premium dengan gratis? Ya, inilah yang akan kita bahas pada materi kedua ini. Izinkan saya untuk share screen Bapak dan Ibu. Ini ada Nggak bisa ya Pak Fadli? Pak Fadli mungkin saya bisa di co-host dulu ke Pak Fadli untuk bisa share screen. Bu Gusna, Tobe dikasih fasilitas Pak Sulasmi. Tobe, Bu Gusna. Atau Pak Heril. Dijadikan kos, Pak. Bu Gusnawati. Ini nggak bisa share screen, Pak. Mohon maaf juga karena tadi saya telat bergabung sehingga mungkin ini yang nggak jadi co-host tadi. Tapi Bu Gusna. Atau bisa di-share materinya, Pak? Nanti saya share. Ini enggak. Oh ya, bisa. Share saja, Pak. Tunggu Pak Fadli ya. Ya, ada saya kirim di WA Pak Fadli. Siap. Atau file PPT-nya deh, saya kirim. Mohon maaf Bapak dan Ibu, mungkin harus menunggu sejenak. Gimana, sudah muncul, Pak? Ya. Belum muncul enggak? Belum ya? Belum Belum. ada, belum. Oke. Oke, muncul sudah. Ya, terima kasih Pak Fadli sudah sangat membantu ini karena saya tidak punya akses untuk share screen. Oke. Ya, pertama untuk sebelum kita masuk pada materi, ya sebenarnya Bapak dan Ibu peserta mungkin kita sudah sering berinteraksi. Namun ada beberapa teman-teman juga mungkin yang belum sempat bertatap maya atau bertatap muka langsung, sehingga sedikit saya perkenalkan diri Bapak dan Ibu. Saya Sulasmi Rashid, saya unit kerjanya di SMP Negeri 3 Lamuru. Ya, tempat tanggal lahir saya di Lamuru tanggal 21 Januari 1983. Alamat Kelurahan Lalebata, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, nomor WA-nya ini ya, 085
0360888. Nah, saat ini saya di JSDI selaku pengurus kabupaten, kemudian di Kominfo saya sebagai Purwa Pandu Digital yang saat ini masih berstatus sebagai Batik Merah. Ya, itu hanya mungkin singkat perkenalan kita Bapak dan Ibu. Kita langsung saja masuk materi untuk membuat akun Canva. Ya. Nah, sebelum kita masuk kepada website Canva, ini saya sudah share di grup peserta bahwa yang harus kita persiapkan minimal ada 2, Bapak dan Ibu. Yaitu kita harus mempunyai email. Dan saya rasa semua peserta yang hadir di sini itu semuanya punya email ya Bapak dan Ibu. Nah, namun Bapak dan Ibu sekalian, meskipun Bapak dan Ibu punya email, tapi yang akan kita gunakan di sini adalah email yang memang belum pernah kita gunakan untuk mendaftar akun Canva sebelumnya. Apakah akun Canva Pro, akun Canva Premium, atau yang gratis untuk pribadi, itu kalau sudah dipakai mendaftar, itu tidak bisa lagi digunakan untuk Canva for Education yang JSDI laksanakan ini. Karena kenapa? Karena yang kita laksanakan ini memang mempunyai jalur khusus, sehingga tidak bisa dipindahkan ke Canva for Education. Sehingga satu-satunya jalan itu kita harus mempunyai email yang baru, Bapak dan Ibu, untuk mengakses Canva for Education ini. Nah, selain email, Bapak dan Ibu, kita juga dituntut untuk mempunyai dokumen kualifikasi mengajar atau profesi, Bapak dan Ibu. Ini sebagai persyaratan, sebagai bukti bahwa Bapak dan Ibu memang betul-betul seorang guru. Kenapa? Karena ini memang Canva for Education hanya diperuntukkan untuk guru. Jadi dengan dokumen ini membuktikan bahwa Bapak dan Ibu sebagai seorang guru, inilah yang menjadi pertimbangan pihak Canva untuk menerima akun yang kita daftar. Pengalaman Bapak dan Ibu, untuk dokumen ini biasanya yang bisa kita gunakan itu SK tugas mengajar, SK PNS, sertifikat pendidik, dan lain-lain sebagainya. Yang jelas di dalam dokumen itu termuat nama, termuat unit kerja, kemudian sebisa mungkin ada juga di dokumen itu ada tercantum tahun ajaran. Nah, saya pernah coba yang pertama dulu tapi tertolak, itu SKCPNS saya masukkan. Mungkin karena buram atau apa, karena fotonya memang buram yang ada di laptop saya sehingga itu ditolak. Kemudian saya pengajuan ulang kembali, itu sudah diterima. Saya menggunakan dokumen kartu Pokja yang ada di SIM PKB yang bisa di-download Bapak dan Ibu. Saya rasa Bapak dan Ibu guru semua punya SIM PKB. Itu ada kartu Pokja di situ. Di situ lengkap, ada nama, instansi, dan tahun ajaran. Tahun ajarannya pun itu saya lihat yang kartu saya di Pokja itu sudah lewat, tapi tetap diterima. Karena memang itu jelas kartunya. Jadi Bapak dan Ibu bisa menggunakan dokumen yang saya sebutkan tadi. Nah, kalau sudah kita siapkan ini yang 2, maka kita diarahkan untuk masuk ke sini Bapak dan Ibu. Nah, ini ada linknya di grup WA. Karena saya mungkin ada yang tidak jelas ini. Ini linknya atau websitenya partnercanva.com /guru. Jadi kita masuk di situ Bapak dan Ibu. Kalau kita mendaftar biasa itu kita langsung saja ketik canva.com, itu sudah diarahkan masuk ke Canva. Tapi karena kita diberikan akses khusus untuk guru, maka kita diberikan link khusus. Nah, ini linknya, ini partner.canva.com /guru. Ini linknya ada di grup WA Bapak dan Ibu ya. Nah, ini nanti bisa diklik linknya, langsung diarahkan ke halaman selanjutnya. Nah, di sini. Kalau kita klik linknya itu Bapak dan Ibu guru, kita akan dipertemukan dengan halaman seperti ini. Canva untuk pendidikan. Nah, silakan Bapak dan Ibu daftar. Ini ada yang ditanda panah ini ada 2, ada di sudut atas kanan dan ada di bagian bawah. Itu bisa digunakan untuk kedua-duanya Bapak dan Ibu. Mau pakai yang di bawah, daftarnya bisa, yang di atas juga bisa. Nah, setelah kita klik daftar, maka muncul yang seperti ini Bapak dan Ibu. Ini email. Jadi misalnya saya punya email ini, Selasmi Rashid. Ini kalau
email ini saya belum pernah gunakan untuk mendaftarkan Canva sebelumnya, ini langsung saja masuk di sini. Tetapi kalau ini sudah pernah digunakan, maka ini harus diganti. Kita daftar dengan Google di bawah sini. Yang ini yang di bawah yang dipegang. Setelah itu kita akan diarahkan untuk memilih email yang belum pernah terdaftar. Setelah itu kita akan diarahkan ke halaman ini. Nah, setelah kita temukan halaman ini, kita langsung saja klik mulai yang warna ungu ini. Ya, kita mulai. Setelah ini kita klik, Bapak dan Ibu. Ini kita akan diberikan kolom untuk diisi. Mungkin lanjut Bapak Adli satu kali. Ya, ini. Periksa detail Anda, nama depannya siapa, nama belakangnya siapa. Ini. Kemudian masukkan nama sekolah tak. Misalnya SMP Negeri 3 Lamuru. Jadi misalnya ini saya masukkan ini karena saya sudah punya akun Canva, makanya saya coba ini dengan nama lain supaya bisa diterima. Karena yang satu sudah terdaftar. Nah, ini ada yang Sulasmi, masukkan nama sekolah SMP Negeri 3 Lamuru. Kemudian situs web sekolah ini sifatnya opsional Bapak dan Ibu. Kalau misalnya Bapak dan Ibu sekolahnya punya situs web, ini bisa kita masukkan, bisa tidak. Tetapi kalau memang sekolahnya tidak punya situs web sekolah, ini dikosongkan saja karena otomatis itu tidak bisa, tidak ada situs web sekolah tak. Jadi kosongkan saja ini. Kalaupun ada situs webnya, ini bisa diisi, bisa dikosongkan karena ini sifatnya hanya opsional. Setelah ini diisi Bapak dan Ibu, maka ini tombol lanjutkan ini akan aktif. Kalau ini aktif, kita tinggal klik, maka kita akan diarahkan masuk ke halaman ini. Disinilah letak atau halaman di mana dokumen tadi yang saya bahas pertama akan diupload. Nah, di sini ditulis bahwa dokumen yang diupload harus menyertakan nama lengkap, nama sekolah atau organisasi, kemudian tanggal dengan tahun akademik saat ini. Ini yang penting Bapak dan Ibu. Karena ini banyak sekali kasus dokumen yang diunggah atau yang diupload itu tidak diterima oleh pihak Canva sehingga harus diminta pengajuan ulang. Ya, di sini banyak tersendat dulu Bapak dan Ibu. Maka sebisa mungkin dokumen yang diupload nanti itu apakah SKPNS, sertifikat pendidik, kartu NUPTK, kartu SIM PKB, Pokja, itu harus jernih. Jangan sampai ada yang buram-buram. Bisa baru diupload di sini. Tinggal klik jelajahi. Kalau kita klik jelajahi ini, mungkin bisa dilanjut Bapak. Kalau kita klik jelajahi, maka kita akan diarahkan masuk ke Windows Explorer laptop kita. Di sini saya pakai kartu anggota Pokja, Sulasmi Rashid. Inilah yang saya unggah dan saya kirim. Bisa dilanjut Bapak Adli. Nah, setelah terkirim, maka muncullah halaman ini. Kami akan memberitahu Anda hasilnya dalam waktu 48 jam. Jadi, pihak Canva akan memverifikasi dokumen yang kita unggah saat pendaftaran. Dan waktu yang dibutuhkan pihak Canva untuk memverifikasi itu dibutuhkan waktu 48 jam. Kenapa waktu 48 jam atau 2 hari? Karena pihak Canva menerima permintaan pendaftaran akun dari guru-guru seluruh Indonesia untuk diverifikasi. Makanya diberikan waktu 48 jam untuk verifikasi pihak Canva. Bisa dilanjut Bapak Adli? Kemudian dilanjut. Nah, setelah kita lanjut Bapak dan Ibu, itu kita akan diarahkan untuk memilih mata pelajaran apa yang Anda ajarkan. Kalau jenjang SD, SMP, SMA mungkin mudah. Karena di sini ada bahasa Inggris, sains, matematika, seni, dan masih banyak yang lain. Mungkin di halaman selanjutnya pilihan mata pelajarannya. Ya ini, sains, matematika, seni, kesehatan, sejarah, bisnis, ekonomi, komputer. Nah mungkin ada yang bertanya Bapak dan Ibu. Kembali dulu Bapak. Mungkin ada yang bertanya Bapak dan Ibu bahwa bagaimana jika saya mengajar di SD? Di sana kan tidak ada guru kelas. Nah, itulah kelebihannya guru SD Bapak dan Ibu bahwa
guru SD itu bisa masuk di mata pelajaran mana saja, sehingga tidak heran kemarin waktu pendaftaran P3K itu untuk guru SD banyak sarjana bukan PGSD masuk mendaftar di SD karena memang seperti ini. Guru SD itu serba bisa ternyata. Jadi kalau guru SD silahkan Bapak Ibu memilih mata pelajaran apa di situ yang sesuai dengan keahlian tak. Mau sains, matematika, seni, kesehatan, sejarah, dan lain-lain. Silahkan memilih Bapak dan Ibu. Nah, silahkan lanjut Bapak Lee. Nah, kalau kita sudah memilih, misalnya pada saat saya mendaftar, saya pilih sains. IPA ya, sains. Maka setelah saya klik tombol sains, maka perintah lanjutkan itu sudah aktif. Artinya kita sudah bisa lanjut kembali. Nah, setelah kita klik lanjutkan Bapak dan Ibu, maka kita akan diberikan pilihan kembali. Jenjang apa kita mengajar? Apakah sekolah dasar, apakah SMP atau SMA? Nah, karena saya kebetulan mengajar di SMP Bapak dan Ibu, maka saya centang SMP. Nah, setelah saya centang SMP, maka muncul di bawahnya pilihan kelas. Tentu kalau di SMP itu pilihan kelasnya kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Maka saya centang semuanya. Kemudian saya kirim. Nah, setelah kita kirim Bapak dan Ibu, kita sudah masuk pada halaman Canva. Nah, Canva yang masuk ini sebenarnya ini Canva sudah bisa digunakan Bapak dan Ibu. Tetapi Canva ini belum berstatus sebagai Canva pendidikan. Karena di sini masih pribadi yang tertulis. Gratis. Jadi ini Canva sudah masuk tapi belum Canva pendidikan. Ini masih Canva pribadi Bapak dan Ibu karena akun Canva yang kita daftar itu masih diverifikasi. Tapi ini sudah bisa kita gunakan Bapak dan Ibu. Nanti kalau sudah diverifikasi ini akan berubah sendiri. Kalau permintaan kita diterima. Kalau ditolak maka kita akan diarahkan untuk pengajuan ulang. Silakan dilanjut Bapak. Nah, setelah pendaftaran kita selesai, kita bisa cek email kita yang digunakan mendaftar Canva. Nah, di sini tertulis bahwa permohonan pendaftaran Canva untuk pendidikan Anda berhasil dikirim. Banyak permohonan pendaftar yang masuk ke kami sehingga mungkin diperlukan waktu sekitar 48 jam untuk mengabari Anda kembali. Jadi ini tadi yang saya sampaikan bahwa karena banyaknya pendaftar pengguna akun Canva untuk pendidikan, maka pihak Canva meminta 48 jam untuk verifikasi. Nah, setelah 48 jam atau bisa juga kurang, tapi biasanya tidak lewat ini 48 jam. Setelah ini 48 jam, kita bisa cek email kembali Bapak dan Ibu. Kalau diterima, maka ada emailnya masuk diterima, dan jika tidak diterima, maka di sini akan diberikan perintah untuk pengajuan ulang. Jadi itu tadi pengajuan ulang. Makanya disiapkan dokumenta yang memang betul-betul bisa terverifikasi. Mungkin seperti itu Bapak dan Ibu materi untuk pembuatan Canva dari saya. Saya rasa ini terlalu singkat untuk materi pembuatan Canva, tetapi saya rasa Bapak dan Ibu guru hebat semua, tidak ada yang susah kalau ada kemauan. Jadi saya rasa marilah kita berbuat bersama-sama untuk menciptakan paradigma baru dalam dunia pendidikan kita, yaitu yang berbasis digital. Kenapa? Karena era digital sekarang era yang kita tidak bisa hindari Bapak dan Ibu. Makanya kita sebagai guru-guru hebat yang ada di Kabupaten Bone ini harus bersinergi, berkolaborasi untuk mewujudkan ini. Nah, salah satu perwujudan ini adalah dengan menggunakan Canva ini, dan Canva for Education sangat membantu kita untuk melakukan perubahan-perubahan yang harus kita jalani. Saya rasa untuk sementara seperti itu Bapak dan Ibu. Kalau ada yang kurang jelas bisa bertanya di sini, mungkin 1-3 orang. Untuk selanjutnya kita diskusi di grup karena masih ada materi 1. Mungkin seperti itu Pak Padli, kembali saya serahkan kepada moderator. Terima kasih banyak Pak Sulasmi Rashid atas pemaparan materinya. Jadi Bapak dan Ibu guru yang hebat, saya perlu sampaikan bahwa di proses inilah dibutuhkan sebuah kesabaran ya Pak Sulasmi ya. Iya, betul sekali Pak. Iya. Karena sering-sering kita ditertolak oleh Canva karena verifikasi data tadi itu yang tidak connect dengan apa yang kita sampaikan di Canva.
Terima kasih banyak. Untuk yang raise hand kita tampung sementara. Nanti di sesi terakhir kita akan tanya jawab dengan narasumber. Baik, untuk selanjutnya kita sambut lagi narasumber yang ketiga, Bapak Heril Kadi, yang akan menyampaikan tentang bagaimana sih mendesain sebuah desain di akun Canva ini. Baik, langsung saja Pak Heril Kadi, saya persilakan waktunya. Silakan. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dipertemukan dalam ruang virtual untuk kita belajar bersama-sama bagaimana mendesain Canva dalam pembelajaran. Sekedar informasi, saya perkenalkan diri dulu karena mungkin ada beberapa teman yang belum kenal saya. Nama saya Heril Kadi, mengajar di SMA Negeri 26 Bone, SMA 1 Cenderana dulu. Saya coba share screen ya. Coba share screen. Muncul Pak. Ini masih, saya belum keluar tadi ini. Mohon maaf Bapak Ibu, saya tidak buat PPT-nya karena ini adalah materi desain, maka kita langsung action saja ya. Kemudian ada saya bagi di grup kelas Canva. Jadi Bapak Ibu yang belum direstui oleh pihak Canva tetap bisa menikmati fasilitas Canva. Tetap bisa menikmati fasilitas Canva Edu dengan menggunakan Canva yang ada di kelas kita. Jadi seperti ini tampilannya. Yang sudah bergabung sudah ada 49 orang. Banyak sekali fitur-fitur Canva yang bisa kita lakukan di sini. Bisa kita buat flyer, bisa desain LKPD, seperti yang kemarin saya ikuti. Ini ada presentasi pendidikan. Semua bisa kita lakukan di Canva tanpa perlu keahlian desain. Sisa kita drag dan drop ya, digeser dan ditempel. Untuk pertemuan kali ini saya akan coba desain bagaimana membuat RPP 1 lembar yang selama ini kita gaung-gaungkan RPP Merdeka Belajar. Apa sih yang perlu kita lakukan ketika mendesain sebuah RPP? Menurut Surat Edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019,
bahwa RPP Merdeka Belajar itu setidaknya punya 3 komponen. Yang pertama adalah ada tujuan pembelajaran, yang kedua ada langkah-langkah pembelajaran, dan yang terakhir ada penilaian pembelajaran atau assessment. Kita kembali ke Canva. Kita akan desain saya akan tampilkan yang kita akan desain contohnya. Masih loading ya? Masih loading, Pak. Oke, siap. Ya, kita akan coba desain bagaimana cara membuat RPP seperti ini. Simple dan bentuknya minimalis. Ya. Kita kembali ke Jadi Bapak Ibu yang belum punya Canva pendidikan, tetap bisa menggunakan fasilitas yang ada di Canva pendidikan dengan gabung di kelas kita ini, Canva JSD Ibone. Untuk template RPP Merdeka Belajar, itu bisa kita gunakan template resume seperti ini. Bisa kita gunakan seperti ini. Bisa juga kita gunakan laporan. Ini template-template yang bisa kita gunakan. Bisa juga kita gunakan LKPD atau di sini kita tulis lesson plan. Ini banyak template-template yang bisa kita gunakan. Sisa kita ubah sesuai dengan keperluan. Untuk pertemuan kali ini saya coba pakai template laporan. Kita coba pakai template laporan yang ini. Kemudian kita siapkan RPP 1 lembar. Saya sudah siapkan tadi. Yang ini RPP 1 lembar. Kita pindahkan ke Canva ya. Sisa kita copy paste saja. Yang ini kita ganti. Rencana pelaksanaan pembelajaran. Kita kecilkan. Ini bisa kita buang saja karena kita tidak gunakan. Kemudian ini dikecilkan hurufnya dengan mengklik ini. RPP. Kita tarik saja.
Kemudian yang ini latar belakang kita ganti menjadi tujuan atau ini dulu identitas sekolah ya. Ini yang kita copy paste saja. Kita copy paste. Sisa kita, saya kasih besar saya dulu. Sisa kita edit. Ini bisa kita kecilkan. Kemudian ini yang di latar belakang diganti dengan tujuan pembelajaran. Kemudian yang di Word tadi kita copy tujuan pembelajarannya. Paste. Kemudian kasih balet ini. Ini dikasih kecil ya. Kasih perbaiki latanya. Masih ya. Besar. Kemudian ini kita amankan saja dulu dengan cara dikelompokkan supaya tidak terhambur. Simpan saya dulu di sini. Kemudian karena langkah-langkah pembelajaran ini banyak, maka kita ambil yang ini. Ini juga saya amankan dulu dengan kelompokan. Baru ditarik ke bawah. Ya. Ini kita buang saja. Ini dikelompokkan saya dulu. Ini juga dikelompokkan. Kita pindahkan posisinya. Untuk mengedit, kita buka dulu kelompoknya.
supaya bisa diedit. Ini kita tulis kegiatan apa ya tadi di sini? Kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran. Saya kita kecil. Yang ini kita buang kan terlalu banyak. Ini bisa kita buang. Ini juga dibuang. Ini buang saja dulu. Ini dibuang. Ini saya yang kita ambil. Kemudian kegiatan pembelajaran ini yang dikopas. Kita kopas. Supaya beda dengan yang di bawah, tulisan di bawah diganti tulisannya. Ini bisa diganti di sini. Misalnya saya pakai komika. Ini kita bold. Ini yang kita bold. Diperbaiki aturannya, kegiatan inti juga. Sama tadi komika. Dibuka titik-titiknya saya dulu. Iya, mas kan foto. Masalah bayang kan, kita coba dia ada kan, ada kita lihat tidak. Orang Jawa dia. Mbak, orang Jawa tuh. Sama tadi kasih balet. Ini bisa kita, karena masih ada, kita tarik saja ini ke bawah. Atau ini tulisannya dikasih kecil. Sama kiri keturunan Makarano. Kemudian untuk kegiatan penutup, yang ini. Kita copy paste saya dulu tulisannya satu untuk menambahkan di atas.
Sisa yang ini kita paste ya. Sisa ini kita paste. Sambil ini dulu ya. Atau ini saja sambil. Sorry. Ini. Kembali dulu. Buatkan balet. Kemudian yang tadi di sini kita kasih penilaian. Dipisahkan saya dulu. Cari goresan, cari di elemen ya. Goresan. Sambil misalnya ini, sisa tarik saja. Yang ini di atas. Ini yang kita tarik. Kecilkan. Kita ubah warnanya. Kalau ubah warna di sini ya. Ini, klik ini, baru edit gambar. Saya kasih warna putih. Kemudian tambahkan teks. Ini tambahkan judul. Kognitif. Kebesaran bisa ditarik. Tempel. Kemudian tambahkan judul. Tambahkan sedikit teks ya. Untuk penilaian kognitif bisa dilakukan dengan
Untuk penilaian kognitif bisa dilakukan dengan klik laman ini. Untuk penilaian kognitifnya bisa kita gunakan Quizzes, bisa Google Form, kita kecilkan dulu hurufnya. Ganti. Kita pilih huruf yang mana bagus. Coba capek hati. Ini. Ya. Sisa di seperti ini. Untuk penilaian kognitif saya pakai Quizzes ya. Misalnya saya pakai Quizzes dan akan pakai barcode. Saya masuk di Quizzes dulu. Quizzes ya. Materi saya tadi di sini adalah teknologi digital, maka sisa saya ketika di pencarian teknologi digital. Misal saya mau ambil ini sebagai penilaian kognitif saya. Jadi sisa diklik saja ini. Baru berikan pekerjaan rumah. Tugaskan. Sorry. Kembali dulu. Kita cari yang lain dulu. Kayaknya tadi itu sudah terpakai. Sudah saya tugaskan.
Anggaplah ini saya ambil ini. Kemudian linknya ini masuk ke sini ya. Saya mau buat barcode. Pilih yang barcode. Masukkan linknya di sini. Buat kode. Inilah barcode-nya yang ditempel di sini. Supaya ini tidak pindah-pindah, dikunci dulu. Digembok. Ini kita blok. Ini juga yang di atas dikunci dulu supaya tidak ikut pada saat di blok ya. Kelompokkan. Sisa dikopas. Bisa dikopas ke sini. Diganti dengan psikomotor. Kalau misalnya penilaian prakteknya kita menggunakan Google Form, maka Google Form-nya yang kita kasih barcode. Misalnya saya buka dulu Drive, sambil satu link Google Form. Atau saya buka baru saja. Anggaplah saya sudah buat Google Form-nya di sini. Saya sisa ambil linknya. Kembali ke sini. Pastekan linknya di sini. Sudah. Sama. Ini lagi untuk afektif. Kita copy.
Kita buang saja dulu ini. Ini kita ambil. Efektif. Ini kita copy. Untuk penilaian afektifnya, penilaian afektif digunakan jurnal. Nah, ini sudah hampir selesai. Kita bisa masukkan logo sekolah di unggahan. Masih loading. Kita cari di mana file kita simpan. Sekolah. Saya stop share dulu ya. Kayak ada masalah ini.
Masih loading Bapak Ibu.